Shalom. Shalom. Bagi seluruh jemaat House of Mercy yang ada di mana saja, baik yang di Malang, Surabaya, Sidoarjo, Krian, Kedurus, Gresik, dan di berbagai tempat, yang pagi ini kita bersama-sama akan ada dalam ibadah. Kita percaya bahwa Tuhan akan tolong kita semua, sehingga dimanapun kita berada, saya percaya ibadah ini akan memberikan inspirasi bagi kita, membangun kita. Bahkan saya percaya ada mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Untuk itu persiapkan tubuh, jiwa, dan roh kita untuk kita ada di dalam hadirat Tuhan. Mari kita sama-sama berdiri di hadirat Tuhan. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah ini. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit ini, yang menghantam seluruh aspek daripada kehidupan manusia. Tetapi kami masih bersuka cita dalam Engkau. Kami masih bersyukur karena Tuhan masih memelihara kami, masih memberikan kesehatan bagi kami. Untuk itu Bapa di sorga, pagi ini kami ada bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan di mana saja. Kami ingin menaikkan pujian, ucapan syukur. Kami ingin mendengarkan firman Tuhan yang membangun kehidupan kami. Untuk itu kami berdoa supaya kami terus membuka hati kami sepanjang waktu-waktu kami ada dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapan dari setiap hamba-hambamu yang melayani, baik singer, sore, pemain musik, kamerawan, dan LCD. Tuhan pakai mereka dengan luar biasa, sehingga pagi ini fokuskan kami hanya kepada Tuhan. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Kami berdoa sekali lagi, urapi ibadah kami mulai dari awal hingga akhir, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beribadah. Haleluya. Siapa yang siap untuk bersorak bagi nama Tuhan kita? Haleluya, katakan haleluya. Haleluya. Kurang semangat, katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Cinta surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya.
Markus bisa berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau sumber sukacita kami, Engkau sumber kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Pagi ini Tuhan, kami umat Tuhan akan memberikan persembahan. Kami tahu apa yang kami berikan guna menata layani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan berkati setiap tangan-tangan yang memberikan hari ini. Biarlah Tuhan mengembalikan itu berlipat kali ganda di dalam setiap kehidupan kami umat Tuhan. Dalam nama Yesus yang siap memberi, mari bersama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Biarlah sukacita surga mengalir dalam setiap kehidupan kita pagi ini. Karena sukacita dari Tuhan adalah sukacita yang abadi. Persiapkan hati kita yang terbaik kepada Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap kami pagi ini. Roh Kudus, jangkau roh kami pagi ini Tuhan. Bahwa kami tenggelam dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Bahwa kami menikmati kasih-Mu ya Tuhan. Kami percaya kasih-Mu begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kasih-Mu Tuhan. Kuasa-Mu Yesus.
lewat situasi-situasi yang kami alami. Setiap pribadi yang duduk di kaki Tuhan pada pagi ini, kami punya persoalan yang berbeda satu dengan yang lain, tapi kami percaya bahwa firman Tuhan mampu untuk menjawab segala sesuatu. Untuk itu kami terus membuka hati kami dimanapun kami duduk dan kami berada. Kami percaya ada roh Tuhan di situ, ada Tuhan yang bekerja di situ. Berikan rasa kagum, rasa hormat yang luar biasa bagi kami untuk mendengarkan firman Tuhan, karena kami tahu ada sari, ada vitamin yang luar biasa menyegarkan jiwa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai hamba-Mu bagi setiap jemaat-Mu pagi ini. Haleluya, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Baik, pagi ini saya mengucapkan selamat pagi bagi kita semua. Selamat kita mendengarkan firman Tuhan. Kita udah tahu ya, di gereja kita kalau kita dengar firman Tuhan, kita jangan buka yang lain. Kita hanya betul-betul terfokus pada firman Tuhan. Jangan buka WA, jangan buka hal-hal yang lain, supaya biar pagi ini kita belajar untuk mendengarkan sesuatu yang Tuhan kasih dalam hidup kita. Saudara, kita bisa berkata Ebenezer, artinya sampai di titik ini. Titik ini kita semua merasakan pertolongan Tuhan, merasakan bagaimana perlindungan Tuhan bagi kita semua. Mungkin saya percaya kita semua juga ada dalam persoalan hidup ya, tetapi sekali lagi di titik ini Tuhan masih menolong kita. Untuk itu kita terus punya iman yang tangguh. Kita percaya bahwa perjalanan iman kita dalam kehidupan ini, kita berjalan di dalam percaya terus kepada Tuhan, sambil kita berhikmat, kita menjaga diri kita dengan begitu baik di tengah situasi kondisi yang tidak mengenakan ini. Saudara, hari ini saya ingin berbicara kepada kita mengenai bagaimana kita bisa bergembira di dalam Tuhan. Ya, kita bersukacita dalam Tuhan. Ini hal yang paling penting untuk kita bersama-sama merenungkan ya. Di dalam Amsal pasal 17 ayat 22, dan juga kita akan buka dalam Mazmur 37 ayat 4. Pertama kita buka dulu dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Sekali lagi, Amsal 17 ayat ke-22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat yang mancung, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Kemudian kita lihat di Mazmur pasal 37 ayat 4. Ayat ini seperti memberikan penegasan bahwa ada hati yang gembira oleh karena sesuatu, tetapi di dalam Mazmur ini kan bahwa lebih terperinci lagi bahwa orang percaya memiliki prinsip yang berbeda. Dikatakan di situ ayat 4 dari Mazmur 37, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Luar biasa. Pagi ini seperti sukacita yang Tuhan taruh di hati kita, bahwa mari kita belajar sama-sama yuk, bahwa Tuhan sementara meletakkan keinginannya, kerinduannya. Tuhan ciptakan saya dan saudara bahwa Dia ingin memberikan sukacita bagi kita. Dia ingin memberikan kegembiraan bagi kita. Dia ingin memberikan hati yang penuh dengan sukacita yang luar biasa, saudara. Untuk itu dalam seluruh Alkitab, kalau kita baca bagian ini, bahwa sebenarnya ayat-ayat ini adalah ayat-ayat yang umum. Artinya ada bagian-bagian firman Tuhan yang umum, yang kalau orang dunia baca atau orang dunia melihat, itu juga mereka bisa alami, saudara, seperti bagian ini. Jadi ada yang umum, yang bersifat umum, artinya tidak ada keunikan apa-apa di situ. Tetapi ada juga yang bersifat khusus, yang dimana pada waktu orang lebih dalam lagi, ingat, orang lebih dalam lagi untuk mengetahui kebenaran itu, maka kebenaran itu akan berbicara kepada situasi yang khusus, saudara. Nah, itu disebut dengan hal-hal yang unik. Tetapi yang kita baca ini merupakan hal-hal yang rasanya orang dunia juga mengalami hati yang gembira, saudara. Orang dunia paham bahwa kalau orang gembira pasti dia akan sehat, saudara. Orang dunia paham bahwa kalau dia bersukacita itu berarti seperti ada seperti sel-sel di dalam tubuhnya itu ada rangsangan-rangsangan, dan pada akhirnya rangsangan itu membuat dia mengalami sukacita, saudara. Nah, pada waktu dia bersukacita, maka tentu hormon itu akan membuat orang itu
seperti ada imun, ada kekuatan, ada kekebalan seperti itu, sehingga dia tidak mengalami sakit, saudara. Biasanya kalau orang yang stres, orang yang ada dalam persoalan, orang yang takut, orang yang khawatir, orang yang ada di dalam persoalan-persoalan yang berat, nah pada waktu mereka memikirkan itu terus-menerus, maka itu bisa menjadi sebuah penyakit di dalam dirinya. Sekali lagi, dunia kesehatan tahu bahwa hati yang gembira adalah obatnya. Sekali lagi, orang dunia bisa mengalami yang sama, tetapi berbeda dikatakan di situ bahwa anak-anak Tuhan bergembira oleh karena Tuhan. Itu beda, saudara. Sehingga di dalam ayat ini dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah akan mengeringkan tulang. Saya katakan tadi bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Dia menciptakan kita, dia tahu kebutuhan kita, dia tahu bahwa tubuh kita harus sehat. Tidak sekedar untuk makan dan minum, tetapi dia ingin memberikan kepada kita satu imun yang baru, imun yang membuat kita menjadi sehat, menjadi bergairah, menjadi bergembira, sehingga imun itu akan menolong kita untuk bisa kita menjadi kuat, menjadi sehat. Penyakit tidak mudah datang kepada kita, saudara. Tetapi menarik dalam bagian ini kalau kita baca sekali lagi bahwa Tuhan mau, kalau itu saja yang kita pikirkan, bagaimana kita bersuka cita menunjukkan wajah yang senyum, ya, kelihatan hati bergembira, yang fisik saja, itu belum menentukan bahwa apakah itu yang dimaksudkan dengan sukacita, saudara. Ingat baik-baik bahwa kita bersuka cita bukan karena kita punya uang yang banyak, bukan karena kita punya tempat tinggal yang mewah, bukan karena kita makan minum yang enak, bukan karena kita mempunyai mobil dan motor, atau kita mempunyai kekayaan yang lain. Sukacita itu sukacita yang semu, sukacita yang dimana itu tidak kekal, itu sementara saja. Tapi Tuhan ingin mengajarkan kita mengenai sukacita yang berbeda, bukan sukacita yang sementara, tapi sukacita yang membawa kita kepada kekekalan, saudara. Untuk itu dalam bagian ini, kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang lain, saudara, kita menemukan bahwa ada orang-orang yang berada di dalam tekanan-tekanan yang luar biasa, berada persoalan-persoalan yang besar, saudara. Mungkin itu sakit penyakit, mungkin itu bangkrut, atau mungkin ada hal-hal yang lain mengenai keluarga dan sebagainya. Tapi orang-orang tersebut masih mampu untuk bisa bersuka cita dalam Tuhan, saudara. Nah, mari saya bawa pikiran kita kepada seorang penulis kitab yang cukup banyak dalam perjanjian baru, Paulus. Kalau saudara baca dalam Filipi pasal 4 ayat 4, dikatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 dikatakan bersukacitalah senantiasa. Nah, dua ayat ini, saudara, memberikan gambaran bahwa Paulus pada waktu itu ada dalam penjara. Dia disiksa, ada dalam tempat yang gelap. Mestinya dia mengeluh, mestinya dia marah, mestinya dia takut, mestinya dia khawatir, mestinya dia seperti mengatakan, Tuhan, kenapa saya ada di sini? Saya melayani Engkau. Tetapi saudara lihat di sini bahwa ada faktor iman di situ. Paulus ingin katakan begini, soal persoalan melayani Tuhan memang ada tantangannya. Seorang yang melayani Tuhan pasti mengalami persoalan. Itu hal yang umum, saudara. Sekali lagi, itu hal yang umum. Ketika kita berhadapan dengan kuasa kegelapan, itu hal yang umum, kita mendapatkan tantangan. Tetapi ada hal yang khusus, yang luar biasa, sesuatu yang bersifat umum, tetapi pada waktu kita masuk lebih dalam, kita mengalami Tuhan, maka hal yang umum tadi menjadi hal yang khusus. Nah, pada waktu Paulus ada dalam penjara, saudara lihat, hal yang umum. Tetapi ketika dia bergumul dengan Tuhan, waktu dia ada dalam penyembahan, dia menyanyikan pujian, hal yang biasa tadi membuat dia menjadi mengalami Tuhan. Akhirnya dikatakan bersukacitalah. Haleluya. Hal yang umum tadi. Kalau kita nggak masuk lebih dalam, kita nggak ngerti apa yang Tuhan mau, saudara. Tapi ketika masuk terus lebih dalam dengan Tuhan, kita baru ngerti bahwa ternyata sukacita itu datang walaupun di tengah tantangan sekalipun.
kita masih bisa bersuka cita. Sehingga Paulus menasihatkan jemaat di Filipi dan Tesalonika, bersukacitalah dalam keadaan. Dia masih mampu beritahukan kepada mereka bahwa harus bersuka cita, saudara. Untuk itu pagi ini saya ingin membawa kita untuk mengerti dulu, sukacita kita bukan datang oleh karena kita mendapatkan uang yang banyak. Sukacita datang bukan oleh karena kita memiliki sesuatu dalam diri kita yang kita banggakan. Itu mungkin bisa terjadi, tetapi mari kita pikirkan, kadang-kadang memang Tuhan memberkati kita, kadang-kadang Tuhan dengan begitu manja menjawab doa-doa kita, tapi di dalam berkat-berkat itu apakah kita mampu untuk bisa mengalami sukacita yang kekal yang datang daripada Tuhan? Itu gak gampang. Satu kali ada satu persoalan yang dialami oleh Daud, saudara Daud. Jadi Daud waktu itu dikejar-kejar oleh anaknya yang bernama Absalom. Dia ingin merampas kekuasaan dari ayahnya dengan cara yang licik. Tapi di tengah perjalanan, tiba-tiba ada seseorang yang bernama Simei. Simei ini adalah keturunan orang-orangnya Saul, sekutunya Saul. Di seberang jalan, pada waktu Daud berjalan dengan kelompoknya di seberang jalan, Simei mulai mengutuk, mengatakan kata-kata yang betul-betul jelek untuk Daud, mengatai yang jahat. Daud panas hatinya, tetapi tiba-tiba ada salah satu saudara yang mengatakan, Tuanku Raja, izinkan saya untuk nyebrang ke sana mematahkan batang lehernya. Bayangkan saudara, dia marah sekali. Tapi kemudian Daud menahan dia. Daud katakan, tidak usah. Biar kalau memang apa yang dia katakan itu dari Tuhan, biar saya terima itu. Tapi kalau itu bukan dari Tuhan, biar kutuk itu yang akan melanda dirinya. Saudara lihat, seorang yang punya kesadaran kerohanian yang tinggi, seorang punya kesadaran spiritual yang berkembang luar biasa. Sesuatu yang umum, tantangan yang ada, tetapi dia bisa bersuka cita di dalam tantangan itu. Masih ada pelajaran yang banyak, saudara, kalau kita baca, saudara. Salah satunya ketika Daud sementara berada di Gua Kehila, saudara, Adulam. Pada waktu dia dengan orang-orang yang hidupnya nggak benar, dia didik dengan begitu baik. Tapi pada waktu itu dia sedikit rasa haus, tapi dia nggak katakan itu. Dia nggak katakan itu. Tapi 3 orang tentara yang sangat luar biasa di dalam kelompok daripada Daud, mereka merasa bahwa Daud memerlukan sesuatu. Mereka turun pergi ambil air di Yerusalem. Bayangkan, turun gunung, mereka bawa air itu. Padahal tantangannya luar biasa. Ketika Daud menerima air itu, dia hanya melihat darah. Saudara lihat, hal yang biasa, air yang biasa. Tapi tiba-tiba spiritual awareness itu, kesadaran kerohanian yang luar biasa, saudara. Dia bisa melihat itu sesuatu yang dahsyat. Dan dia berkata, saya nggak mampu minum air ini, karena ketiga orang ini berani berkorban nyawanya hanya untuk sesuatu yang biasa menjadi luar biasa. Untuk itu saya mau bawa pikiran saudara hari ini bahwa yang natural, yang dimana ada di depan mata yang kelihatan, kalau saya menikmati itu ada sukacita. Kadang-kadang kita berpikir, kalau saya punya uang banyak saya sukacita, saya punya rumah saya sukacita, saya punya jabatan saya sukacita, saya punya mobil saya sukacita, kalau saya menikah sukacita, saudara. Saya punya pacar sukacita, saudara. Sabar. Itu sukacita yang semu. Tuhan mau supaya boleh, itu boleh kita dapatkan. Tetapi yang dari natural ini, dari sesuatu yang umum tadi ini, kita bisa masuk lebih dalam. Dan kita akan melihat bagaimana di tengah-tengah situasi itu kita bisa melihat Tuhan bekerja dan luar biasa. Akhirnya kita bisa bersukacita, yang dikatakan sukacita yang kekal itu, saudara. Untuk itu pagi ini saya ingin membawa kita dalam beberapa hal supaya kita memahami tanda-tanda orang yang bersukacita, saudara.
Ada 3 hal, saya cepat saja. 3 hal. Yang pertama saudara, bahwa tanda-tanda orang yang bersuka cita, atau kenapa orang bisa punya hati yang gembira. Oleh karena apa? Yang pertama, yaitu mereka mengerti tempat untuk berserah kepada siapa mereka berserah. Yang pertama, mereka tahu tempat yang dimana mereka harus berserah, yaitu hanya kepada Tuhan. Katakan amin. Gak ada yang lain. Tidak mencari pertolongan di tempat yang lain, tidak mengandalkan yang lain, tapi mereka percaya dan berserah kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan bertindak. Di dalam hati mereka berpikir, kalau saya berserah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ini bukan berserah yang dimana kalah saudara. Berserah yang dimaksudkan betul-betul percaya kepada Tuhan. Pada waktu menyerahkan segala sesuatu, maka Tuhan akan bertindak. Kalau kita baca dalam Mazmur 37 ayat yang ke-5, dikatakan pada waktu kita berserah kepada Dia, maka Tuhan akan bertindak saudara. Kita bersyukur saudara, bahwa anugerah Tuhan itu berlimpah-limpah bagi kita. Anugerah itu membuat kita percaya kepadanya. Haleluya. Anugerah Tuhan membuat kita percaya kepadanya. Bahkan anugerah itu bisa membuat kita bisa meresponi. Sekali lagi, anugerah itu bisa membuat kita meresponi apa yang sementara Tuhan kerjakan di dalam kuasa Roh Kudus kepada kita, yang membuat pada akhirnya kita bersuka cita. Dan anugerah itu akan menolong kita untuk kita mengatakan bahwa kita tidak kekurangan apapun. Katakan amin. Ini penting saudara. Anugerah itu Tuhan, memang saya pas-pasan, tapi saya gak kekurangan apapun. Tuhan, saya seperti ini, tapi saya gak kekurangan apapun. Tuhan, gaji saya sedikit, tapi saya gak kekurangan apapun, saudara. Kalau sampai kita mengerti tentang itu, luar biasa. Kadang-kadang begini saudara ya, orang yang gak ngerti bahwa dia itu diberkati Tuhan. Dia lihat orang beli televisi, dia mau beli televisi. Dia lihat orang beli handphone baru, dia mau beli handphone baru. Dia lihat orang baju baru, dia mau ganti baju baru. Nah, orang-orang begini gak ngerti bahwa sebenarnya Tuhan mencukupi segala kehidupannya. Hanya karena iri, tidak ingin melihat orang lain lebih baik daripada dia, saudara. Tuhan kasih anugerah kepada kita supaya kita bisa mengerti dengan begitu baik. Jadi sesuatu yang di luar, ingat, fenomena yang di luar, kelihatan orang bersuka cita, itu baik, kita juga bisa bersuka cita karena itu. Tetapi Tuhan bawa kita lebih dalam. Fenomena yang luar kita bawa ke dalam, akhirnya kita mengerti bahwa yang di dalam itulah yang paling penting, saudara. Saya katakan tadi bahwa bersuka cita dan kemudian itu obat yang manjur, itu sesuatu yang biasa. Tetapi bersuka cita dalam Tuhan itu sesuatu yang berbeda, saudara. Untuk itu Tuhan tolong kita supaya kita memiliki hati yang gembira, bukan hanya dimanifestasikan hanya di mulut dan sikap, tapi sampai di bagian dalam kita. Kita tidak menunjukkan dengan cara kita senyum-senyum saja, saudara. Kalau mau bilang senyum, saya ini senyum paling banyak dari saudara. Lihat orang saja senyum, saudara. Tetapi apakah itu menunjukkan sukacita yang luar biasa dalam diri saya? Belum tentu, saudara. Sehingga dalam 1 Petrus 1 ayat 8 dikatakan, 1 Petrus 1 ayat 8, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saudara, ini ayat luar biasa. Kita nggak lihat Tuhan. Para rasul dulu, orang yang berjalan bersama dengan Tuhan, tapi kemudian para rasul meninggal. Kemudian bapak-bapak gereja, mereka masih tetap bersuka cita, saudara, walaupun mereka nggak lihat Tuhan secara fisik. Sampai kepada kita nggak pernah lihat Tuhan secara fisik, tapi kita percaya ada kuasanya yang bekerja. Kita percaya ada kekuatan yang bekerja. Kita percaya ada tangan Tuhan yang luar biasa bekerja dalam hidup kita. Saudara percaya itu? Katakan amin. Halo, amin. Kita nggak pernah lihat Dia, tapi kita percaya bahwa kuasanya bekerja di dalam diri kita. Untuk itu saudara, hari ini kalau saudara yang mungkin ada dalam tekanan, ada dalam persoalan, apapun yang saudara alami dalam hidup saudara, mari bawa sesuatu yang natural itu, sesuatu yang umum itu, kemudian masuk lebih dalam lagi dan menikmati hadirat Tuhan
Di dalam hadirat itulah saudara akan menemukan sukacita yang berbeda. Walaupun di dalam kekurangan sekalipun, di dalam persoalan sekalipun, dalam tekanan sekalipun, kita masih bisa bersukacita di dalam Dia. Amin. Yang kedua saudara, yang kedua menarik, yang kedua, kenapa orang Kristen harus bersukacita? Atau tanda-tanda orang Kristen bersukacita itu, yang kedua, sukacita karena mengalami firman Tuhan. Katakan amin. Kita bersukacita karena kita mengalami firman Tuhan. Ya, saat kita baca firman Tuhan, saat kita merenungkan firman Tuhan, kita akhirnya menjadi mengerti. Aduh, terima kasih Tuhan ya. Tadi kok saya gak ngerti firman ini, kok tadi susah sekali. Tapi ketika saya baca beberapa kali, saya berdoa dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Roh Kudus memberitahukan arti firman ini. Wow, sesuatu yang dahsyat. Waktu sudah ngerti firman Tuhan, hati sudah bersukacita luar biasa. Saya mendorong kita hari ini, jangan membaca sekedar baca saja, sampai saudara mendapatkan pewahyuan dari Tuhan. Ketika saudara dapat pewahyuan dari Tuhan, saudara akan bangkit dari tempat dudukmu, tempat tidurmu. Saudara keluar dari rumah saudara, saudara pergi bekerja. Ada pewahyuan yang luar biasa. Sudah berjalan mungkin dengan satu bagian, Tuhan terima kasih. Sudah berkali-kali saya baca, tapi itu seperti tertutup, gak ngerti apa-apa. Tetapi pewahyuan membuka sesuatu yang rahasia itu, dan saya bisa mengerti. Saudara, maka kalau itu yang terjadi, maka sekali spiritual kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa. Roh kita berkembang, roh kita akhirnya menjadi tajam, saudara ya, tajam. Jadi bukan tumbuh lagi roh kita tajam, dan kita mengalami perkembangan. Kita mengalami yang namanya mampu untuk bisa mengerti tentang situasi dan keadaan yang terjadi. Untuk itu saudara, kembali kepada kita belajar mengenai Paulus. Paulus mampu bersukacita dalam penjara. Dia bisa menyembah Tuhan. Sehingga kalau kita sakit, kita bisa menyembah Tuhan. Pas tanggal 23, lihat dompet kosong, saudara. Ini ada, ini masih ada ini. Dompet kosong. Bisakah kita pegang dompet? Haleluya. Terima kasih Tuhan. Masih ada beras. Makan nasi doang saya. Bisanya kita bersukacita di tanggal-tanggal begitu? Atau kita bersukacita di tanggal 31? Puji Tuhan, besok ini terima kasih. Mulai senyum sana, senyum sini. Paulus memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Dia belajar dari siapa? Kalau dia bisa menyembah Tuhan, bisa ada daya tahan yang kuat dan mampu bersukacita dalam segala keadaan, kira-kira dia belajar dari siapa? Yesus yang menjadi teladan, gak ada yang lain. Yesus yang menjadi teladan bagi dia ketika disalib, penderitaan yang luar biasa. Yesus masih tersenyum kepada mamanya. Yohanes, itu ibumu, jaga dia. Bahkan dia masih mampu untuk mengampuni orang. Paulus menatap dengan tajam, dengan mata ilahi. Dia belajar. Hari ini, mari kita belajar dengan sungguh-sungguh bahwa dalam keadaan kondisi mungkin hopeless, tanpa pengharapan sekalipun, Tuhan tolong kita, saudara. Saya masih ingat dengan satu cerita mengenai kemarin saya sempat singgung dalam khotbah mengenai Daud. Daud jatuh dalam persinahan dan pembunuhan. Saudara lihat, jatuh dalam persinahan dan pembunuhan. Tapi ketika Nabi Nathan tegur dia,
Satu kebenaran yang luar biasa dalam firman Tuhan. Jangan ambil rohmu daripada. Saudara lihat, ketika ada orang yang menegur dia, spiritual dia itu berkembang. Ada pengakuan. Dan pengakuan itu yang membuat dia pada akhirnya bisa bersuka cita di dalam pelayanan. Kalau dia tetap membungkusi dosanya, tidak mengakui dosanya, saya percaya dia sama dengan Saul yang pada akhir hidup tidak bertobat sama sekali. Segala sesuatu diambil daripadanya. Hari ini kalau engkau mau bersuka cita, ingat baik-baik bahwa engkau harus mengalami firman Tuhan. Baca saja dulu pelan-pelan, kemudian minta pimpinan Tuhan. Roh Kudus akan mendorongmu, Roh Kudus akan melawatmu, Roh Kudus akan memberikan pengertian-pengertian kepadamu. Lambat laun engkau semakin tajam dengan Tuhan, engkau semakin mengerti. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, sukacita karena mempraktikkan firman. Saudara, ini penting, tanda daripada orang yang bersukacita karena dia selalu mempraktikkan. Katakan amin. Tanda daripada orang yang bersukacita, dia mempraktikkan apa yang dia baca. Ini yang penting, saudara. Kita berdoa, Tuhan berikan kami mau ngerti kehendak-Mu. Setelah ngerti kehendak Tuhan, kemudian apakah kita mau melakukan kehendak itu atau tidak? Persoalannya bukan mengertinya, persoalannya apakah kita mau mempraktikkan apa yang Tuhan mau. Kadang-kadang kita semua sudah mengerti kehendak Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, jangan bercerai. Kita ngerti gak? Ngerti. Jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh. 10, kita ngerti itu. Tapi persoalannya, apakah kita mau melakukan atau tidak? Jadi saudara, kalau orang yang bersukacita, orang yang mau diatur oleh firman Tuhan, katakan amin. Orang yang mau diatur oleh firman Tuhan, orang yang mau taat kepada firman Tuhan, orang yang mau takut kepada firman Tuhan, orang yang kagum kepada firman Tuhan, itu orang yang bersukacita. Karena saudara tahu bahwa hidup kita ini perjalanan iman, saudara. Ada banyak tantangan di sana, ada banyak persoalan di sana. Kita tidak tahu kita akan berlabuh di mana. Memang kita percaya bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan pertolongan, saudara. Tapi dibutuhkan iman di situ. Untuk itu kita harus mempraktikkan kebenaran firman supaya kita melihat bagaimana pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita. Saudara, Yesaya 40 ayat 30 sampai 31 berkata, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara lihat, orang-orang muda bisa lelah dan lesu. Amin. Mereka orang kuat. Teruna-teruna bisa tersandung. Yang saya sebutkan, orang-orang yang kuat bisa mengalami tantangan dalam perjalanan hidup mereka. Tadi baik, kemudian hancur. Tapi dikatakan orang yang berharap kepada Tuhan akan dibaharui dari hari ke hari. Makin hari makin dibaharui, makin hari makin tajam, makin hari makin luar biasa. 3 poin yang saya sampaikan kepada kita hari ini. Tuhan tolong kita supaya kita terus berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya ada sukacita, kita dimerdekakan oleh Tuhan dan kita mengalami sukacita. Yang pertama, sekali lagi ingat, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan segala sesuatu tandanya. Yang kedua, ingat baik, kita harus mengalami firman Tuhan. Dan ketiga, sukacita karena kita mempraktikkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baik, mari kita akan berdiri bersama-sama untuk menanggapi firman Tuhan. Kita angkat tangan kita dan berkata, bukan dengan kekuatan Tuhan, tetapi dengan kekuatan daripada Tuhan saya akan mengalami sukacita yang luar biasa. Ambil keputusan hari ini untuk bersukacita bukan karena apa yang depan mata, tapi saya bersukacita oleh karena saya mengenal Tuhan dengan benar.
Saya bersuka cita oleh karena saya mengalami firman Tuhan. Saya bersuka cita karena saya mempraktikkan firman Tuhan. Saya bersuka cita karena kami berserah kepada Tuhan yang bertindak untuk kehidupan saya. Bersama-sama katakan pujian ini dengan saya, bukan dengan kekuatanku. Haleluya, haleluya. Kekuatanku, ku jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, bertolong aku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mesti mainkan pujian, mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah. Arahkan tanganmu ke atas dan satu pegang di dada. Saya berdoa dalam situasi yang sulit ini. Saya berdoa engkau ambil keputusan untuk bersuka cita di dalam Tuhan. Engkau bersuka cita karena ada sesuatu yang menggerakkanmu bersuka cita, bukan oleh karena hal-hal yang di luar, hal-hal yang bersifat materi, hal-hal yang bersifat fisik, atau fenomena-fenomena yang ada di luar. Tapi saya ingin mengajarkan saudara sukacita yang dimau oleh Tuhan pada pagi ini, yaitu engkau bersuka cita oleh karena engkau mengalami hal-hal anugerah daripada Tuhan. Saya percaya pagi ini engkau berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Letakkan semua pergumulanmu, tantangan, persoalanmu kepada Tuhan. Kalau engkau sakit pagi ini, pegang dada dan berkata, Tuhan, saya letakkan segala sesuatu. Kalau engkau hari ini tidak bekerja, engkau katakan, Tuhan, saya letakkan persoalan saya. Kalau engkau mengalami persoalan dalam rumah tanggamu, katakan, saya letakkan masalah ini kepadamu. Kalau engkau sementara ada pergumulan dengan anak-anakmu, letakkan di kaki Tuhan. Katakan, Tuhan, saya berserah kepadamu. Engkau akan bertindak mengatasinya. Saya berdoa pagi ini, angkat tangan dan berkata, Tuhan, tolong supaya saya mengalami kebenaran firman Tuhan. Selama ini saya baca firman Tuhan, saya gak paham apa-apa, tapi saya cepat-cepat meninggalkan firman itu tanpa saya mengerti. Hari ini saya mengerti tanda orang yang bersuka cita harus mengalami firman Tuhan. Terima kasih untuk pewahyuanmu setiap hari Tuhan. Saya rindu pewahyuanmu itu dinyatakan kepada saya. Saya juga berdoa untuk engkau pagi ini, supaya engkau mempraktikkan apa yang engkau baca, mempraktikkan apa yang engkau tahu, mempraktikkan apa yang engkau ngerti, dan itu merupakan kehendak Tuhan bagimu. Di dalam nama Yesus Kristus, engkau dipulihkan, diubahkan, sukacita menjadi penuh. Dimanapun engkau berada, engkau sukacita luar biasa. Dalam tekanan, dalam persoalan, dalam tantangan, musibah apapun, engkau mampu keluar sebagai orang-orang yang bersukacita. Sekali lagi kita nyanyikan ref ini, kemudian saya akan berdoa. Ku pandang wajah-Mu, haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya pagi ini kami dipulihkan, kami percaya pagi ini kami dilawat oleh Tuhan.
Urapi kami semua, urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari bersama saya katakan amin. Silakan duduk kembali. Tuhan berkati kita. Mari kita dengar pengumuman yang akan disampaikan. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God, yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so, so good. Baik, mari kita akan berdiri sekali lagi untuk kita tutup di dalam doa. Kita nyanyikan satu pujian hormat bagi Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Bersyukur dan berterima kasih untuk Engkau sudah lawat ibadah kami dari awal hingga akhir. Urapi setiap anak-anak-Mu yang melayani, baik solider, singer, pemain musik, LCD, kameraman, doa dan seterusnya. Tuhan, tangan Tuhan di atas mereka makin hari makin dahsyat, makin hari makin luar biasa dipakai oleh Tuhan. Bapa di sorga, sepanjang minggu ini kami anak-anak-Mu Jemaat House of Mercy, kami ada di dalam rumah tangga kami, ada di dalam lingkungan kami ada dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaan kami, baik yang kecil, menengah maupun besar, dan usaha-usaha jualan, dagang dan sebagainya. Bapa di sorga, sebagai gembala sidang, sebagai hamba Tuhan, hamba berdoa memberkati setiap anak-anak-Mu Jemaat House of Mercy. Kami percaya berkat Tuhan melimpah di atas hidup mereka, mujizat Tuhan menyertai mereka, keberhasilan menyertai, keberuntungan menyertai mereka di dalam nama Yesus. Setiap keluar masuk mereka, Tuhan jaga, Tuhan lindungi, sertai mereka, baik itu berkendaraan, jalan kaki, pertolongan Tuhan luar biasa. Bahkan Tuhan melindungi anak-anak-Mu dari COVID-19 di dalam nama Yesus. Anak-anak-Mu dipulihkan dalam nama Yesus. Bersama-sama kami berdoa untuk saudara kekasih kami Ibu Cici yang terbalik di rumah sakit. Tangan Tuhan menyertai. Kami percaya Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus.
Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Ada jemaat-jemaat kami yang terpapar dengan COVID. Kami berdoa, Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati setiap tangan-tangan yang berusaha dengan berkat daripada Bapa di sorga. Anak-anak kami dulu semuanya disertai oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Kami untuk pemerintah kami, Tuhan tolong. Kami percaya hikmat Tuhan, kekuatan daripada Tuhan menyertai pemerintah kami dalam menangani masalah COVID ini. Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa, Tuhan tolong supaya bisa menemukan obat yang memberantas COVID-19 ini dalam nama Yesus. Khusus Surabaya kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus supaya Surabaya atau Jawa Timur Tuhan jaga, Tuhan lindungi supaya COVID tidak naik lagi, bahkan turun melandai dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Allah berdoa, pulanglah. Tuhan akan memberkati engkau mulai hari ini, besok seterus sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput para salehnya. Terima kasih Bapa. Mari kita akhiri dengan doa Bapa kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night you were close.